karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Aduh, satu negara kok dua presiden. Gue mau jelasin alasan kenapa selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, wallahi we are finished guys. Pasti chaos berjalan di negara ini. Gak yang pertama kali Prabowo secara terang-terangan bahkan secara keras itu membela Jokowi. Gue gak tahu ini apa karena Prabowo punya kasus takut dibongkar atau emang Stockholm Syndrome aja. Seneng jadi tawanan politiknya Mulyono. Alasan pertama kenapa kita akan chaos. 1. Selama Prabowo mesra sama Jokowi, artinya Jokowi gak akan pernah bisa diadili. Kalau Jokowi gak diadili, artinya pola Jokowi selama ini, pola bikin kebijakan itu ngawur, gak ngeliat resiko, asal-asalan, mengabaikan akademisi, menjadi fake heroism, pahlawan kesiangan, akan dilanjutkan pola itu oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo gak perlu khawatir untuk bikin kebijakan yang ngawur, yang serampangan, ngerugin APBN, lingkungan, rakyat. Karena Prabowo akan mikir, toh Jokowi aja yang udah bikin damage besar selama dia mimpin 10 tahun terakhir, nggak diapa-apain kok, nggak dihukum kok, bahkan ditepuk tanganin terima kasih kok. Jadi kenapa gue harus takut untuk bikin kebijakan yang aneh, yang korup? Kedua, jangan berharap menteri-menteri bermasalah di reshuffle. Menteri kabinet Jokowi yang bermasalah, kayak misalnya Budi Ari, yang sampai datang ke Solo ngadu biar ke reshuffle, Bahlil yang sampai nyium tangannya Gibran, Sri Mulyani yang jadi enabler ugal-ugalannya Jokowi, Erlangga, Zulhas, Wahyu Sakti Tronggono, atau Kapolri bermasalah Listio Sigit, dan sebagainya. Jangan harap di reshuffle. Karena Prabowo gak mungkin berani reshuffle. Kalau dia berani, dia nyatain perang ke Joko Widodo. 3. Artinya anak haram konstitusi Gibran masih akan ada sampai 2029. Menjadi wakilnya Prabowo lagi sampai 2034. Terus jadi presiden 2034 sampai 2044. Abis Gibran, abis itu Kaisang, Bobi, sampai Jan Etes dah tuh. Selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, artinya pemilu tidak akan pernah dibiarkan berjalan secara organik. Bansos dan Hakim MK pasti di tangan. Pasti yang dimenangkan adalah dinasti-dinasti lagi. Abis kita guys. Jadi kok gue mulai meragukan gitu ya Prabowo sebagai macan Asia katanya. Macan kok punya pawang.